Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki di dalam persekutuan doa malam pada hari ini Kamis 12 Mei 2022. Saudara terkasih, sebelum kita memulai persekutuan doa ini, mari kita bersama-sama bernyanyi dari NKB 201 Di Jalan Hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga?
tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, ngomong-ngomong tentang raja, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran saudara ketika berbicara tentang seorang raja? Umumnya, seseorang dikatakan raja bila ia memiliki wilayah kekuasaan. Ia memiliki banyak prajurit. Ia memiliki orang-orang bijaksana yang berperan memberikannya pertimbangan politik. Ia memiliki tabib istana untuk memastikan kesehatannya. Ia memiliki banyak sekali hamba. Ia didampingi ratu yang adalah perempuan terbaik di negerinya. Ia duduk di tahta berlapis emas, dan ia berpakaian mewah serta berhiaskan mahkota emas. Jikalau kita memakai ukuran-ukuran tersebut, tentu barangkali Yesus tidak masuk hitungan itu. Di dalam kisah salib, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi memiliki konsep tentang raja seperti yang kita dengarkan tadi. Raja dalam pikiran orang-orang Yahudi adalah seorang yang memiliki kuasa untuk melawan pemimpin lalim dan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi yang menindas. Orang-orang Yahudi memiliki harapan besar pada Yesus. Yesus adalah kandidat kuat untuk diangkat menjadi raja atas orang-orang Yahudi melawan kekaisaran Romawi yang lalim pada saat itu. Sekalipun Yesus sudah didorong-dorong dan diusung untuk menjadi raja orang-orang Yahudi, Yesus tetap menolak. Dalam beberapa kisah Injil kita melihat bagaimana Yesus selalu melarikan diri dari orang-orang yang hendak mengangkatnya menjadi raja versi dunia. Yesus tidak mau mengikuti permintaan dan keinginan orang banyak. Dia tetap pada misinya. Tindakan Yesus ini tidak seperti orang-orang di masa kini. Jika masyarakat menginginkan sesuatu dari kita cenderung akan memuaskan mereka. Masyarakat maunya apa, ya kita berikan. Padahal hal tersebut bertentangan dengan hati nurani kita. Kita tidak nyaman melakukannya, tetapi demi menjaga perasaan orang lain, demi kita tetap memiliki tempat di hati masyarakat, supaya kita tetap diakui dalam kehidupan sosial kita, kita menjadi apa yang diinginkan oleh orang lain. Kalau kita memenuhi keinginan orang lain, orang tentu akan menyukai kita. Tetapi hati kita tidak gembira. Itulah kehidupan selebritis. Mereka menampilkan hidup yang diinginkan oleh para penontonnya, sekalipun mereka tidak menyukainya. Mereka nampak bahagia di layar kaca, tetapi hati mereka menderita. Tidak sedikit selebritis yang bunuh diri karena hal tersebut. Yesus tidak semudah itu memenuhi keinginan orang banyak. Ia tidak mau menjadi selebritis yang hanya memuaskan keinginan pengikut-pengikutnya yang menginginkannya menjadi raja versi diri mereka sendiri. Tujuan Yesus datang ke dunia ini jelas, menebus manusia dari kuasa dosa. Yesus datang untuk mentransformasi dan mengkonstruksi kehidupan moral dan beragama masyarakat saat itu, demi terciptanya kehidupan damai sejahtera. Itulah jalan kerajaan yang ditempuh oleh Yesus. Dalam peristiwa kematian Yesus, kita tahu bahwa Yesus mengalami hukuman yang paling hina, yaitu hukuman salib. Hukuman Romawi yang hanya diberikan kepada penjahat yang paling jahat. Bukan hanya dijatuhi hukuman yang paling hina, Yesus juga menerima siksaan berat. Yesus bisa saja membalas kekejaman prajurit-prajurit Romawi itu dengan memanggil pasukan malaikat untuk membelanya. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Yesus tidak mau membalas kekerasan dengan kekerasan yang lain. Yesus tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan yang lain. Ia hanya berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di sini kita belajar sekali lagi dari Yesus tentang pengampunan. Sepahit apapun siksaan yang kita terima dari orang lain, ampunilah. Sekalipun hukuman itu tidak pantas kita terima, ampunilah. Sekalipun perlakuan yang tidak adil yang kita alami terus-menerus, ampunilah. Ingatlah firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati
karena untuk itulah kamu dipanggil. Roma 12 ayat 17 dan 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Pelajaran kedua dari peristiwa salib di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43 adalah kita melihat kebencian orang-orang banyak yang keinginannya tidak dipenuhi oleh Yesus. Pemimpin-pemimpin Yahudi mengolok-olok Yesus dan berkata, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Prajurit-prajurit Romawi yang mengolok-oloknya berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Penjahat yang disalibkan di pinggir Yesus juga salah satunya berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita dapat bayangkan bagaimana perasaan Yesus di tengah rasa sakit di tubuhnya dan olok-olok dari orang banyak. Sekalipun kita yakin Yesus sanggup melalui semuanya itu, tentu sangat manusiawi jika Yesus marah, sedih, dan hampir menyerah. Di tengah rasa sakit yang dahsyat dan olok-olok yang banyak kepada Yesus, ada salah satu penjahat yang berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Perkataan penjahat itu bagaikan oasis, sumber air di tengah padang gurun, bagaikan air minum yang melegakan tenggorokan di tengah kekeringan yang hebat, bagaikan mentari yang terbit melenyapkan kegelapnya malam. Kita bisa bayangkan, barangkali hati Yesus sedikit terhibur karena ada orang yang melihat dirinya sebagai raja, berbeda dari kebanyakan orang-orang Yahudi. Inilah pelajaran kedua, jadilah oasis bagi kehidupan orang lain. Jadilah seperti air yang membawa kelegaan. Jadilah penghibur bagi orang-orang yang terluka hatinya, yang terpuruk hidupnya, atau yang menderita hidupnya. Doakanlah mereka, berikanlah motivasi, dorongan yang kuat dan semangat kepada mereka. Jika kita melakukan yang jahat, jika kita melakukan yang buruk kepada mereka, maka kita tidak bisa menjadi oasis bagi mereka. Jika kita melakukan yang baik, kita akan menjadi oasis yang membangkitkan semangat hidup orang lain. Saudaraku, inilah pelajaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bersama di hari ini. Pertama, belajarlah dari Kristus tentang pengampunan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Berkatilah orang lain dan jangan mengutuk. Kedua, belajarlah dari penjahat yang bertobat, yaitu dengan menjadi oasis bagi orang lain yang menderita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Sang Penuntun di dalam Roh Kudus, kami mengucapkan hari ini Engkau sekali lagi mengingatkan kami melalui peristiwa salib agar kami belajar untuk mengampuni, sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun terus-menerus kami menerima perlakuan yang tidak adil. Biarlah kami terus memberkati mereka sekalipun kami terluka. Biarlah kami dapat belajar meneladani Engkau, Sang Guru, Sang Gembala Agung. Karena kami percaya ketika kami mengampuni mereka atas kesakitan yang kami alami, maka kekuatan yang tak terbatas itu akan datang dari Kristus yang membuat kami sanggup melalui semuanya, memikul semuanya. Kami juga diingatkan oleh Tuhan agar kami bisa menjadi oasis bagi sesama kami, menjadi sumber mata air di padang gurun yang menyegarkan sesama kami di tengah penderitaan dan keresahannya. Tentu kami percaya bahwa di tengah kelemahan kami ini, melalui kuasa Roh Kudus, Engkau akan memampukan kami agar kami bisa menjadi penghibur bagi sesama kami yang menderita dan terluka hatinya. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Taman Cibunut Bandung. Berkatilah majelis jemaat, berkatilah para penatua dan pendeta yang Kau panggil untuk memimpin jemaat ini. Berikanlah hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat mengambil keputusan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi jemaat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota jemaat kami dan para simpatisan di gereja kami. Berkatilah mereka agar mereka dapat menjadi berkat bagi sesama mereka. Berkatilah mereka agar mereka bisa menjadi garam dan terang bagi sesama mereka. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami. Berkatilah Tuhan agar kami dapat menjadi terang bagi masyarakat kami.
agar kami juga bisa saling mendorong dalam setiap pekerjaan baik, agar apa yang kami kerjakan selaras dengan pekerjaan tangan Tuhan, agar apa yang kami lakukan juga dan apa yang kami pilih dalam langkah hidup kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hubungan kami sebagai suami dan istri. Jagalah kami Tuhan, agar kami saling menerima satu dengan yang lain. Berkatilah anak-anak kami, agar mereka dapat terbekali hidupnya, agar mereka juga dapat menimbang mana yang baik untuk hidup mereka dan masa depan mereka, dan mana yang mereka harus waspadai. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Berkatilah Tuhan jalan-jalan yang mereka tempuh, agar mereka dapat menemukan lapangan pekerjaan yang melaluinya kebutuhan ekonomi mereka dapat terpenuhi. Kami berdoa untuk setiap keluarga muda dan juga mereka yang mau melangkah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baru. Kiranya Tuhan jaga komitmen mereka, hubungan mereka, agar tetap di dalam kekudusan Tuhan, agar mereka benar-benar memutuskan dengan baik dan mempertimbangkannya dengan matang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup memulihkan berbagai penyakit. Biarlah Tuhan beri kekuatan kepada mereka agar mereka terus berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera atas hidup kami. Kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Ada di antara kami juga yang hendak beristirahat. Kami percaya Engkau selalu menaungi kami, melindungi kami, sehingga kami senantiasa berada dalam pengawasan dan penjagaan Tuhan saja. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, persekutuan doa malam hari Kamis ini telah usai. Sampai jumpa kembali di dalam persekutuan doa malam di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.